Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Semangat selalu kita belajar lagi. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang ucapkan kali ini? Mudah-mudahan bisa segera sembuh dan mengikuti pelajaran dengan hari ini kita akan belajar tentang apa itu bintang alam, bagaimana kondisi lingkungan hidup di sekitar kita, keadaan alamnya, apa manfaatnya, terus kenapa dunia bermacam-macam rupa. Nanti akan kita pelajari. Bisa dilihat di layar atau di mana. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhambat, baik berupa daratan ataupun perairan. Itu juga penamaan alam bisa berbagai bentuknya karena ada peristiwa yang menyertainya. Bisa juga bentuk karena campur tangan dari contoh atau macam-macam pembentukan bentang alam bisa terjadi karena adanya gerakan dari bumi, ada karena erosi atau melakukan, terus kemudian bisa terjadi suatu bentuk karena ada aktivitas dari gunung berapi. Selanjutnya bisa juga terjadi karena faktor cuaca atau ini, kemudian ada perubahan alam. Nanti akan kita telisik lagi lebih banyak. Sebelum lebih jauh, kita akan dapat mengamati dari pandangan kita secara visual. Ada tanah yang tinggi disebut apa namanya? Kalau ada gunung, bukit atau kalau yang besar sekali gunung. Terus di perairan yang luas namanya apa? Laut, ya, airnya asin. Terus di batas antara laut dengan air namanya apa? Yang banyak pasir itu pantai. Itu adalah macam-macam dari penamaan alam. Ya, membentuk itu faktor-faktornya sudah
pantangan itu ya, wilayah akan ada gerakan yang berbunyi, erosi, cuaca, benda alam dan sebagainya. Setelah kita lakukan nah, ini pengertian dari gerakan lereng bumi. Di dalam perut bumi terdapat lereng bumi yang dapat bergerak dengan cepat namun ataupun bisa diperhembuskan. Pergerakan ini kemudian menghasilkan penangkapan seperti gunung, lembah, sungai dan sebagainya. Maksudnya begini, bahwa di kerak bumi, kerak bunga, bawah itu ada gerakan yang menyamping. Dari lereng itu bisa terjadi saling bertumbukan, saling bergesekan, dan saling menjauh. Efek-efeknya akan bila dua lereng yang bertemu bertumbukan, efeknya akan menjadi gunung. Maksudnya begini, lereng sama lereng ditabrakan, saling bergesak, akhirnya timbullah naik ke atas jadi gunung. Itu faktor yang menciptakan benda alam yang berupa gunung. Terus ada juga karena faktor erosi atau pelakukan, apa itu erosi dan pelakukan bisa dibaca pengipisan atau pengambilan tanah atau bagian-bagian tanah disebabkan oleh air, angin atau es sehingga bentang alam di permukaan bumi dapat berubah bentuk menjadi lembah, jurang atau sungai yang memotong tanah. Berbeda dengan tadi karena gerakan lereng bumi, erosi itu adanya di permukaan sudah terbentuk. Erosi bisa dari oleh angin, air, ataupun udara, ataupun satu lagi es yang habis di materi. Contoh-contoh pembentukan karena erosi adalah penampakan alam yang disebut gurun pasir atau padang pasir itu tercipta dari berbagai batuan yang tererosi menurut di situ terbentuk oleh angin. Lanjutkan saja. Nah, ini ada kemudian faktor dari pembentukan alam karena alam yaitu cuaca dan iklim. Iklim yang kering menyebabkan pertumbuhan buruk, iklim yang tropis yang lembab mendukung pertumbuhan sehingga di suatu wilayah tumbuh banyak pohon yang lebat sehingga menjadi ekosistem hutan. Seperti di Indonesia yang kaya akan hutan karena pengaruh iklim tropisnya. Di tempat kita tinggal di daerah kita sini kita bisa sering melihat banyak pohon-pohon tinggi. Terus di luar pemukiman, di luar perkotaan banyak hutan-hutan juga. Terciptanya adalah karena faktor cuaca iklim di tempat kita tinggal ini sehingga terbentuk hutan. Yang tentu saja itu dari bentukan benda alam itu mempunyai manfaat, dan apabila kita tidak menjaga kelestarian dan keseimbangannya akan berdampak bagi kita semuanya. Kita yang membutuhkan tidak bukan. Ada lagi aktivitas gunung berapi yang mempengaruhi adanya atau perburukan benda alam. Letusan gunung berapi dan perburuan batuan di bawah permukaan bumi dapat menciptakan gunung berapi atau gunung vulkanik atau daratan yang kesuburannya tinggi. Contoh rawa danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Menentukan kelas ini mas wilayah. Di tempat tinggal kita selain ada hutan yang sudah terbentuk juga banyak kita jumpai gunung berapi, bahkan di Indonesia termasuk atau tercatat
mempunyai gunung berapi teraktif yang terbanyak di dunia, sehingga termasuk rawan sekali pada hal-hal bencana apabila ada gunung meletus. Akan lanjutnya di slide berikutnya. Jadi yang kita pelajari dari awal sampai nanti adalah saling berkaitan. Maka penampangan alam bisa bermacam-macam. Selanjutnya ada faktor bencana alam. Misalkan banjir dapat mempengaruhi lembah bagus sehingga dapat mengubah aliran air yang awalnya terbentuk, ataupun contoh bencana alam lainnya yaitu gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, masing-masing dapat mempengaruhi penambangan. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Benar-benar tidak, berarti bisa diberikan. Nah, tadi Pak Guru sudah memberikan berbagai macam bentang alam. Selanjutnya dapat kita perinci bentang alam yang ada di dataran. Di dataran ada gunung dan pegunungan. Jadi kalau kita mengambil di sebelah mana ya? Kalau dari sini ke utara kita itu banyak ada tanah tinggi yang jajaran itu dinamakan pegunungan, atau tanah yang tinggi sekali berarti gunung. Terus di bawahnya ada dataran yang bila dia di bawah 500 meter di atas permukaan laut termasuk dataran yang rendah. Terus bila ada tingginya di atas 700-an meter di atas permukaan laut, dia termasuk dataran tinggi. Seperti di wilayah tempat tinggal kita ini termasuk dataran apa? Yang tahu? Dataran tinggi. Ditambah dengan suhu yang tinggi, sering terjadi hujan, apalagi di tempat tinggal kita yang kita rasakan sering terjadi hujan, terus jalannya naik turun karena melewati pegunungan kita. Kemudian ada pantai itu apa? Pertemuan antara daratan dan lautan. Biasanya di pantai terlalu indah, dapat banyak hasil. Kemudian bentang alam yang berupa perairan, ada data yang tertulis di sini apa saja bisa dibaca? Keras. Ya. Teluk, laut, tanjung, sungai, selat, danau. Teluk itu berarti bagian perairan yang masuk ke daratan. Terus laut yang kita tahu itu samudra yang luas. Di dunia ini ada 7 samudra. Terus ada tanjung itu kebalikannya teluk. Berarti tanah yang masuk ke dalam perairan. Sungai di sini berarti perairan yang di darat, airnya tawar. Terus ada selat-selat, jadi celah perairan yang sempit di antara dua daratan atau dua pulau. Terus kemudian ada danau, hampir seperti sungai. Danau itu adalah perairan yang ada di daratan sehingga airnya termasuk tawar. Setelah ini ada 3 dulu, itu masing-masing Pak Guru berikan kartu masing-masing kelompok. Di kartu sudah tercantum dari jenis penambangan alam, kalian sebutkan spesifikasi atau ciri-cirinya yang sesuai ada kertas.
Satu anak saja yang mengerjakan dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok saja atau kamu untuk satu kamu terus kamu nanti kamu alat itu alat buatan. Ya. Dari satu kelompok satu yang tulis di sini sungai-sungai yang ada spesifikasi dan ciri-ciri dari bentang alam. Kalau ini sungai, laut, yang kamu tahu laut itu apa? Ya. Nah, yang kedua. Yang ini kamu bisa ditulis angka itu sampai waktu 5 menit jangan ya, ciri-cirinya apa itu bagaimana makanannya nggak usah ayo 5 menit dibagi dulu pantai pertemuan antara air dan lautan. Terus di pantai ada air. Yang menurut kalian tahu saja kita baca. Dua menit lagi.
Kalau Jawa kan kita sungainya, yang kamu tahu sungai itu apa? Satu menit lagi. Waktunya habis. Ya, sudah disimpan dulu. Kartunya disimpan dulu. Nanti kita diskusikan bersama hasil diskusinya. Penampakan alam yang sudah kita pelajari nanti akan kita urai satu, mulai dari dataran atau mungkin tadi ada yang pembagian kapu gunung. Apa itu gunung? Mari kita, apakah sudah bisa menjawab gunung? Mana kelompok ini siapa yang dapatkan gunung? Apa itu gunung? Coba dijawab. Baca saja yang keras. Jadi jawaban dari kelompok Pak dan teman-teman adalah gunung. Bagian permukaan bumi yang menonjol ke atas karena pergerakan lemah yang bergeser sehingga untuk gunung dan gunungan. Di sana ada tanaman pemandangan yang indah. Menurut kalian benar atau tidak jawabannya? Benar ya? Atau ada yang punya pendapat lain? Apakah menyangkal gunung dan seperti itu? Atau mau menambahkan? Jadi bisa ditambahkan ya. Gunung ada gunung yang berapi. Gunung berapi bisa meletus. Gitu. Terus gunung yang kecil namanya bukit. Gunung memiliki manfaat yang hampir sama, yaitu sebagai tempat yang bisa menjadi lahan pertanian, menjadi tempat suasana bernapas. Yang tidak kalah penting lagi, gunung adalah sebagai penyerap air hujan. Air hujan yang turun ternyata disimpan di gunung-gunung melalui pohon-pohonnya, akar-akar pohon. Jadi bahaya sekali bila gunungnya itu gunung akar pohon, bisa terjadi erupsi longsor. Lanjut, bisa melihat di slide saja dulu. Ada dataran rendah. Penampakan alam yang memiliki ketinggian dari 200 meter, yaitu disebut dataran rendah, memiliki potensi terkait sama dengan gunung, bisa menjadi lahan pertanian. Sementara dataran tinggi adalah penampakan alam yang terletak di ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Umumnya memiliki udara yang sejuk
dan indah. Oleh karena itu di dataran tinggi banyak masyarakat untuk usaha perjalanan dan tempat perwisata atau tempat wisata. Terus coba yang kebagian kartu pantai siapa? Ya, dijawab. Awin, jawabannya. Yang apa? Aura. Yang berapa? Kayak tabel ulang ya supaya tidak semua. Pantai adalah pertemuan antara air dan daratan. Menurut kelompok Nora, di pantai ada banyak kerang. Di pantai airnya asin. Di pantai memiliki hewan yang banyak jenisnya seperti ikan dan bulan. Ya, terus lengkapnya pantai adalah perbatasan antara daerah daratan dengan lautan. Pantai memiliki fungsi yang berat berupa bisa jadi menjadi hutan bakau yang punya lahan untuk sedang erosi. Di pantai banyak atau ada pohon kelapa biasanya, ada rumput atau gambang laut, bahan makanan berkaitan. Di sebagian masyarakat kita yang tinggal di pesisir pantai memanfaatkan untuk mencari mata pencaharian sebagai nelayan. Untuk berlabuh yang laut, dia perlu naik perahu menuju dermaga dengan yang ada di pantai. Ada yang ingin bertanya atau Pak Budi tanya? Ada yang pernah ke pantai? Kalau kita berwisata di pantai bila air nggak bersih terlihat indah ya, tapi sebaliknya bila airnya kotor, banyak sampah, nanti tersangkut di pasir-pasir atau karang akan membuat mengurangi keindahan dari pantai. Di Indonesia karena bentang alamnya terdiri dari banyak pulau-pulau, secara otomatis garis pantasnya panjang dan banyak pantainya. Jadi kita mau kemana saja banyak pilihan pantai yang sebagai untuk berwisata. Kemudian selanjutnya ada beberapa perairan, ada sungai, ada selat, ada teluk. Coba kita yang kelompok sungai mana? Membahas. Oh ya, yang coba dijawab apa istilah kamu? Sungai adalah sungai adalah perairan yang mengalir dari titik yang tinggi ke mengalirnya air dari titik tinggi ke titik yang rendah. Sungai adalah perairan air bawah dan di perairan tersebut biasanya juga ada makhluk hidup yang hidup di sungai apa? Azan yang hidup di sungai. Yang bisa jadi buaya. Yang umum saja pasti ada ikannya ya. Ada yang suka mancing di sungai. Ada. Supaya kalau sekalian keindahan dari sungai bisa terawat, kita harus menjaganya. Di antaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Karena bila kotor kita yang sendiri, terus bila itu lestari terjaga, kita yang akan mengambil manfaat. Coba dulu bisa kalian data sendiri coba di wilayah dulu apa itu?
Teluk secara singkat yaitu bagian dari perairan yang masuk ke darat. Lanjut kita belajar tentang danau. Kelompok mana yang butuh yang salah jangan kelompok mana danau kelompok leha. Danau air yang tawar ada selain masih kurang. Biasanya danau rame air tawar, kalau asinnya enggak danau. Terus selain nama danau juga disebut tanjung. Jawabannya yang suka tanjung yang beda dengan danau. Nah, yang benar ini. Di danau ada ikan, ada batu dan lain-lain. Kalau di laut tidak berbeda dengan di danau itu kan sawah, perairan yang ada di daratan itu beda dengan lautan. Mungkin itu yang bisa diperbaiki ya. Danau adalah genangan air yang ada di daratan. Ya, sumbernya dari air sungai, sungai sekitar. Kalau danau besar biasanya terdiri banyak sungai. Beda dengan laut, tapi kalau laut airnya asin, kalau danau airnya nah, sekarang dari kelompok laut mana? Laut ini ya. Coba dibaca jawaban kamu laut apa itu? Di atas supaya benar. Bagus, terima kasih. Jawabannya banyak nih. Sampai yang lima tadi ini, aku ulangi. Laut ciri-cirinya ada hasil yang bagus dinikmati ya. Ada ikan yang bisa untuk sebagai sumber daya kembali. Di laut ada ikan teri, ikan burung, ikan bumi, ubur-ubur dan airnya juga bisa mengandung garam sehingga terasa asin. Ada yang masih belum tahu apa itu laut? Ya, pasti tahu semuanya ya. Di laut selain itu ada makhluk hidup, kita bisa membawa laut sebagai untuk sarana pelayaran. Kita berdagang antar negara, barang-barangnya diangkut lewat kapal. Manusia itu sendiri berpergian dari satu pulau ke pulau lainnya atau dari benua satu ke benua lainnya bisa pakai melalui laut, berlayar pakai kalau zaman dulu perahu layar, tapi sekarang sudah ada kapal. Terus ada bagian dari laut dan daratan yaitu tanjung. Tanjung merupakan daratan yang masuk ke laut. Tanjung dinamakan sebagai tambang ikan atau pintu masuk lalu lintas perdagangan. Tanjung yang berada di kota besar biasanya bisa menjadi pelabuhan.
Nampaknya sudah selesai sim pembelajarannya. Selanjutnya adalah tugas mandiri masing-masing mengerjakan soal yang Pak Guru sudah siapkan. Terdiri dari satu pertanyaan bisa dijawab di dalam LKS ini. Penggunaan kerja siswa. Diberi nama ya, senang. Ya. Ya. Siswanya ada yang dari luar dari sana. Dua kecamatan. Diberi nama bisa langsung dikerjakan dan Persentase waktu dan adalah persentase TK sini yang masuk ke sini berapa? Yang banyak ke sini. ya. Semua bisa. Faktornya karena dari luar kecamatan. Di SD-nya tidak sini. Iya ini. Pedali kan sampun pulau kelas itu. Iya tidak apa-apa. Ini orang Ya, terima kasih untuk jam pelajaran Iya. hari ini. Sebelum ditutup, mari kita sedikit penyegaran. Semuanya tepuk semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.